Tidak diketahui mengapa beberapa bayi meninggal secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas akibat dari sindrom kematian bayi mendadak atau sering disebut dengan SIDS, atau juga sering disebut dengan kematian di tempat tidur bayi. Nah, para ahli tahu bahwa menidurkan bayi dalam posisi terlentang dapat mengurangi resiko, dan sedangkan membiarkan bayi terpapar asap rokok atau kepanasan dapat meningkatkan resiko tersebut. Diketahui juga ada hubungan antara tidur bayi ketika di sofa atau kursi dengan kejadian SIDS. Nah, Bunda dapat mengikuti beberapa saran ini untuk mengurangi resiko terjadinya SIDS banyak mungkin. Pertama, letakkan bayi Bunda dalam posisi terlentang untuk tidur di ruangan yang sama dengan Bunda selama 6 bulan pertama. Kedua, biarkan kepala bayi menghadap ke atas dan selimutnya tidak boleh lebih tinggi dari bahunya. Tiga, jika menggendong bayi di gendongan ataupun tanpa gendongan, jangan pernah tutupi kepalanya dengan bahan gendongan ataupun kain. 4. Letakkan bayi dalam posisi kaki ke kaki atau posisi kaki dan kepala bayi yang sesuai dengan posisi ranjang. 5. Jangan biarkan bayi dalam suhu terlalu panas ataupun terlalu dingin. 6. Jangan pernah tidur dengan bayi di sofa ataupun kursi yang berlengan. Dan yang terakhir, jangan merokok baik saat hamil ataupun di sekitar bayi setelah mereka lahir. Dan jangan biarkan siapapun merokok di ruangan yang sama dengan bayi Bunda ya. Nah Bunda, dengan Bunda memberikan ASI pada bayi, hal ini dapat juga mengurangi resiko terjadinya SIDS. Penggunaan empeng untuk pengantar tidur disinyalir juga dapat mengurangi resiko SIDS. Namun, karena penelitian ini belum begitu banyak dan kuat, jadi belum semua ahli setuju jika empeng ini harus dipromosikan. Nah, jika Bunda ingin menggunakan empeng, sebaiknya tunggu hingga bayi dapat menyusu langsung ke Bunda ya. Tunggulah hingga bayi berusia kurang lebih 1 bulan. Lalu Bunda dapat menghentikan penggunaan empeng tersebut saat mereka berusia 6 hingga 12 bulan. Bunda harus segera membawa bayi Bunda untuk mendapatkan pertolongan medis jika bayi tidak enak badan atau kurang sehat. Namun, meskipun bayi seringkali mengalami kondisi sakit ringan, Bunda tidak perlu untuk khawatir ya. Bunda juga dapat memberikan banyak cairan untuk diminum, misalnya dengan memberikan ASI yang lebih banyak dari biasanya apabila bayi masih diberikan ASI. Jangan biarkan bayi kekurangan cairan di saat mereka sedang tidak enak badan. Juga jangan biarkan bayi kepanasan ya Bunda. Nah, apabila bayi banyak tidur dalam kondisi ini, maka Bunda dapat membangunkan mereka secara teratur untuk minum. Baiklah, inilah beberapa penjelasan mengenai saran untuk mencegah terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi atau sering disebut SIDS ya. Mengingat bayi adalah manusia yang masih kecil dan memiliki tingkat kerentanan terhadap beberapa resiko kesehatan, tentu kita sebagai orang tua harus waspada dengan kondisi ini. Oke, sampai bertemu dalam topik kesehatan berikutnya. Sampai jumpa dan salam catatan harian kuliah.